Turunnya nak, ini ngambil ini nak. Let's go. Nah, ambil nak, itu nak. Trust me, yeah. Trust me. Halo, Assalamualaikum Sobat RRI, dimanapun Anda berada. Saat ini kita berjumpa kembali dengan episode podcast berikutnya. Dan podcast kali ini saya akan berbincang-bincang langsung bersama Ketua TPPKK Kota Palembang. Saya sudah diterima langsung beserta tim di Rumah Dinas Wali Kota Palembang di Jalan Tasik tepatnya. Sudah hadir bersama-sama kita di sini Ibu Haja Dewi Sastrani Ratu Dewa. Yeah. Ibu selamat pagi. Selamat pagi. Kabar baik alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. Ya. Jadi kesibukan tadi dari mana aja nih Bu? Kalau hari ini baru keluar Yeah. rumah ya. Mungkin sampai sore nanti. Sampai ada sore kegiatan nanti. ya. Tapi sebelumnya saya dan keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat ya Bu atas dilantiknya Bapak. Ini baru mengucapkan selamat secara langsung begitu ya Bu. Yeah. Bapak sudah dilantik, terus Ibu yang mendampingi ya sebagai Ibu juga sudah dilantik sebagai Ketua PKK Kota Palembang begitu Yeah. ya Bu ya. Yeah. Nah, Alhamdulillah. Terima kasih ya. Makin sibuk pastinya ya Bu ya. Ya tentunya. Tapi dinikmati ya. Dinikmati. Ya. Tapi emang terlihat ya Bu ya dari kalau sering berpapasan sama Ibu di setiap event, terus pembawaannya tuh masih senyum walaupun di tengah-tengah kesibukan harus menyapa masyarakatnya ya. Enjoy sekali sepertinya Enjoy Ibu ya. Karena kita ikhlas ya, kemudian tidak menjadikan sesuatu itu sebagai beban. Jadi yang kemarin sudah selesai kita jalani, yang sekarang kita harus jalani seperti itu ya. Iya. Tapi kalau di tengah-tengah kesibukan ya Bu ya, sebelum nanti kita lebih kenal dekat ya sama Ibu Dewi ini ya, pemirsa RRI, saya mau tanya juga nih, Bu Dewi kalau misalkan melepas penat, menghilangkan stres, hobinya apa sih kegiatannya? Kalau hobi masak ya. Oh, masak. Iya, masak. Kemudian juga bercocok tanam. Oh, bercocok ya. tanam. Jadi nanam bunga atau juga nanam sayur mayur, kebutuhan sehari-hari seperti itu ya. Masakan favorit yang sering dimasak untuk di rumah apa Bu? Masakan favorit itu adalah sop ya. Oh, sop. Ya, sop ayam atau daging ya. Oh, sop ayam atau daging. Yang bening-bening, sayur bening, yang seperti bening-bening. itu ya. Yang seger-seger lah. Yang seger-seger ya Bu ya. Iya, yang seger-seger ya. Ibu Dewi ini base-nya kan kalau kita tahu kan adalah seorang tenaga pendidik begitu Ya, ya Bu. benar. Aktivitasnya ngajar begitu ya Bu ya sebelumnya ya. Ngajar di SMA Negeri 2 begitu ya Bu ya. SMA 2 Palembang. Sampai saat ini aktivitas itu masih terus berlanjut kah Bu? Untuk saat ini saya masih sebagai ASN ya, aparatur sipil negara. Akan tetapi kemarin Bapak sempat jadi PJ Wali Kota ya. Jadi saya sudah mengalami bagaimana menjadi seorang Ketua TPPKK yang mendampingi Bapak sebagai Wali Kota Palembang ya. Jadi selama 9 bulan Bapak menjabat sebagai PJ Wali Kota dan juga saya juga sebagai Ketua TPPKK. Jadi sudah tahu bagaimana ritme kehidupan saya sehari-hari ya. Jadi dari pagi sampai sore ya. Jadi untuk itu tahun ini ya saya masih sebagai PNS, akan tetapi saya memutuskan karena kesibukan untuk fokus sebagai Ketua TPPKK, kemarin juga sekaligus dilantik sebagai Ketua Posyandu dan juga Ketua Dekranas. Untuk itu saya mungkin 1 Mei ini pensiun dini ya. Sebenarnya saya pensiun itu 8 tahun lagi. Masih lama ya, sebenarnya. Jadi karena keinginan fokus
untuk memberdayakan masyarakat, terjun langsung ke masyarakat dalam kegiatan PKK, maka saya harus bisa memilih ya. Jadi sebenarnya sayang kepada anak-anak didik sebenarnya, tapi ialah harus bisa memilih antara keduanya. Tapi saya juga tidak di sini mendidik masyarakat ya, membina masyarakat agar masyarakat sejahtera seperti itu dalam TPPKK. Berarti nanti anak didik tuh ngerasa kehilangan sosok Bu Dewi sebagai tenaga pendidik mereka ya. Iya, tapi ada juga anak itu kan dalam kegiatan PMR ya. Anak SMA 2 itu ada juga yang berkegiatan sebagai kakak genre. Nah, masih sering ketemu. Oh iya, kegiatan-kegiatan itu masih sering masih ketemu sama anak didik SMA Negeri 2. Ya. Semakin banyak ya Bu titel yang diemban, ketua Posyandu, ketua PKK, ketua Dekranasda. Berarti makin sibuk nantinya ya. Ya, insya Allah. Tapi Bu Dewi ini dari berapa saudara sih Bu? Kami dari 7 saudara. Anak kelima. Anak kelima. Ya, 5. Biasanya apakah memang keluarga tuh semuanya tuh dari tenaga pendidik? Ya, kebanyakan dari tenaga pendidik. Ayah saya juga tenaga pendidik, ibu juga kerja tapi di perpustakaan di universitas di UIN ya. Jadi memang ada basic guru ya, kebanyakan saudara-saudara juga seperti itu. Oke. Nah, saat ini kita diterima langsung di rumah dinas Wali Kota Palembang nih ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Palembang. Dan Ibu Dewi Sahasrani ini pendengar dengan segudang sesibuk-sibuknya beliau, tapi beliau juga masih terus mengabdi pastinya sebagai seorang istri begitu ya Bu ya. Benar. Tapi ngomong-ngomong nih Bu, anak berapa banyak nih Bu? Anak ada 4 orang. 4. Ya, 3 laki-laki, 1 perempuan. Oh, 3 laki-laki, 1 perempuan. 1 perempuan. Tapi udah punya mantu ya Bu ya? Sudah punya mantu 1 ya, alhamdulillah. Iya. Yang 3 sudah selesai kuliah, tinggal 1 lagi yang masih sekolah SMP kelas 3 ya. Kelas 3. Yang bungsu ya. Bu, jadi yang sekolah tinggal 1, alhamdulillah. Berarti anak-anak ini udah terbiasa dengan kesibukan bapak ibunya? Ya, sudah terbiasa dari ketika bapak sebagai Kabak Humas di Provinsi Sumatera Selatan, jadi dia harus mendampingi Bapak Gubernur ya ke seluruh daerah. Jadi sudah biasa. Jadi anak-anak bersama saya di rumah, tapi mereka memahami dan mendukung kegiatan orang tuanya. Kalau yang bungsu ada protes-protes gitu nggak Bu? Nggak ada lagi karena udah kebal ya kayaknya. Iya, sudah biasa. Karena anaknya juga memang tidak banyak tidak banyak permintaan atau itu ya. Iya, jadi memang orangnya pendiam ya. Oh, pendiam. Ya, jadi orangnya dewasa seperti itu. Tapi kalau anaknya pendiam tuh kira-kira nurut siapa Bu? Ibu apa bapak? Iya. Dada sepertinya ya. Enggak ada ya Bu ya? Lebih nurut ke bapak kali ya. Bapak ya. Oh, ternyata bapak pendiam nih Pak ya. Iya. Oke. Nah, tapi bagaimana sih Ibu dalam memaksimalkan ya sebagai ibu rumah tangga, Ibu yang aktif di organisasi juga ya, dengan segudang kegiatan Bapak yang juga harus didampingi, bahkan Ibu sendiri juga punya kegiatan pokok ya sebagai ketua TPPKK. Nah, bagaimana cara Ibu mengelola itu semua? Jadi di sini kita bagaimana kita memanajemen waktu ya, mengatur waktu kita. Jadi kalau kita misalnya harus pergi pagi-pagi sekali, maka kita juga harus bangun pagi-pagi, lebih pagi lagi dari biasanya seperti itu kan. Karena memang kita sudah biasa sebagai seorang guru ya. Guru itu kan sebagai pendidik masuknya kan lebih awal, maksudnya jam 6.40 ya, 60. Jadi jam 6 paling tidak jam 6.15 saya sudah pergi ke sekolah. Jadi sudah biasa bangun jam 4. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah itu kita baru berkegiatan. Jadi tidak tidak menjadikan masalah bagi kita ya, karena kita sudah terbiasa manage waktu kita. Jadi antara pekerjaan di rumah dan juga pekerjaan di sekolah dan juga pekerjaan sebagai ketua dalam suatu organisasi. Nah, seperti itu. Berarti nggak cuma pas
puasa aja bangunnya jam 4 ya Bu. Ya. Tapi setiap hari Setiap rutinitas hari, sudah begitu ya jam 4 ya. Jadi dengan sendirinya kita sudah bangun ya, sudah nggak bisa tidur lagi. Seperti Itu Senin sampai Jumat ritmenya begitu terus apa Senin sampai Minggu Bu? Senin sampai Minggu. Senin sampai Iya, Minggu karena ya. Jadi nggak ada tuh kalau kata orang. nggak ada liburnya. Sabtu Minggu leyeh-leyeh nggak ada gitu ya Bu. Karena Sabtu Minggu kami juga kegiatan kondangan ya, kadang pula ada acara kan, ada acara ya, yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi lain. Kadang Sabtu Minggu itu kondangannya banyak kan, kadang Bapak menjadi saksi ya. Saksi kalau saksinya jam 7 jadi harus sudah siap jam 6 kan, jam 6 pagi ya. Jadi sudah ritme sudah biasa dari Senin sampai ke Senin lagi seperti itu. Iya, Nah, terlihat enjoy dalam menjalani apapun ya Bu ya. Kuncinya apa sih Bu? Yang penting kita ikhlas ya. Jadi ikhlas dan banyak-banyak bersyukur karena selaku ketua TPPKK selama ini saya langsung terjun ke masyarakat ya. Jadi masih banyak sekali masyarakat kita ini masih di bawah minim ya rata-rata ya. Jadi kalau sudah kita terjun ke masyarakat, kita tahu bahwa apa yang kita dapat ini ya sudah cukup ya. Jadi kita banyak bersyukur kepada Allah ya atas nikmatnya. Yang penting kita ikhlas menjalani semuanya ini. Jadi kalau kita ikhlas menjadikan sesemua itu tidak menjadi beban dan menjadi nikmat malah dan membuat kita bahagia seperti itu ya. Itu kuncinya Ibu. Iya, Ikhlas, kuncinya ya. ikhlas ya. Tapi dan bersyukur. seorang Ibu Ketua TPPKK Palembang pernah ngerasa capek banget nggak sih Bu? Jarang ya karena itu tadi luar biasa ya. Karena itu tadi kalau saya sudah pulang ke rumah ya, kalau misalnya pulang ke rumah maghrib setelah sholat dan mandi ya, saya maksimal istirahat. Nah istirahat setelah sholat isya saya mungkin tidurnya lebih cepat ya. Nanti malam mungkin kadang terbangun juga malam ya untuk sholat lagi seperti itu. Jadi alhamdulillah ya. Dan kalau hati kita dari hati mengerjakan semuanya ya, maka tidak menjadikan kesehatan kita ya. Jadi itu malah menjadikan kita lebih sehat lagi ya. Ya. Tapi dengan kesibukan Ibu yang luar biasa, ritmenya seperti itu setiap Senin dan Minggu, biasanya ada mengkonsumsi makanan-makanan tertentu atau yang dihindari gitu? Ya, kalau Bapak memang selalu menjaga pola makannya ya, sangat tertib Bapak ya. Jadi diikutin sama jadi anggota saya keluarga ya, Bu, ya? jadi Bapak selalu kalau lagi makan Bapak sering wanti-wanti ya. Jadi pagi-pagi jadi kegiatan saya itu jadi di rumah saya nggak ada orang yang kerja nginep. Nggak ada yang nginep ya, karena Bu, ya? sengaja karena supaya anak saya bisa mandiri. Oh, jadi gotong royong ya. Iya, jadi pagi-pagi saya bangun setelah sholat subuh saya menyiapkan sarapan untuk anak-anak dan Bapak. Jadi sarapan Bapak itu semuanya direbus. Misalnya pisang rebus, ubi rebus, jagung rebus. Nah, kemudian sebelum memakan sarapan itu saya bikin jusnya jus buah dan sayur dicampur ya. Itu hampir setiap hari setiap yang dikonsumsi Bapak dan anggota keluarga yang lainnya ya. Pernah protes nggak sih Bu anak-anak? Bapak gini banget makannya, saya pengen nugget dong Pak. Iya kadang ada juga protes, katanya ya kami ini masih muda kan pengen yang ini ya. Kata Bapak ya kalau mau dipengen nggak apa-apa dicicip tapi jangan berlebihan, jangan setiap hari ya. Tapi pempek masih ada juga Bu mendampingi. Pempek masih, tapi pempeknya direbus. Pempek tetap direbus, jangan digoreng. Jadi Bapak itu tidak makan gorengan ya, tidak makan santan. Seperti itu. Jadi kami dengan Bapak, saya juga termasuk saya tidak makan suplemen seperti itu. Jadi memang semua yang dimakan tuh real food gitu ya Bu ya. Ini patut dicontoh ya pendengar dan juga pemirsa RRI Palembang ya. Oke. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,
dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita Sobat RRI bersama Ketua TPPKK Kota Palembang ya. Masih bersama Ibu Haja Dewi Sastrani Ratu Dewa. Iya. Kita tadi sampai mana ya Bu ngobrolnya karena keasikan ya. Iya. Pokoknya makanan makan sehat suplemen ya Bu ya. Dan Ibu sama Bapak sekeluarga itu nggak makan suplemen. Jadi suplemennya emang benar-benar dari makanan ya yang ditanam ya Bu ya. Terus ya makanan murni bukan makanan yang diolah kayak misalnya buatan pabrik lah begitu ya Bu ya. Iya benar. Oke, pantesan awet muda ya. Amin. Terus olahraganya apa Bu? Bapak kan kalau nggak salah terlihat tuh terpantau di sosial media tuh doyan banget olahraga juga kan Bu ya? Ya, jadi Bapak itu seminggu 2 kali dia main bulu tangkis. Abis maghrib, ya abis maghrib dia ke lapangan bulu tangkis ya. Biasanya dia main di daerah Cempaka, gitu ya, klub bulu tangkis di sana ya. Jadi jadwal dia hari Selasa, malam Rebu, sama malam Minggu. Ya, Selasa sama malam Minggu. Nah Pak izin nanti atau Jumat Sabtu Pak mainnya di lapangan RRI Palembang ya Pak. Di sana banyak juga Pak. Atlet bulu tangkis yang tersimpan bakatnya. Iya, di sana ada juga di RRI ya. Iya Bu. Iya. Nah jadi Ibu pastinya juga menginspirasi banyak perempuan yang ada di Palembang khususnya ya. Nah selain Ibu menjadi inspirasi kita semua begitu ya Bu ya. Ibu punya sosok yang menginspirasi Ibu juga nggak? Ya jelas punya ya. Seorang ibu ya yang melahirkan Ibu ya, itu sangat menginspirasi bagi saya. Karena seorang ibu bagaimana dia mengajarkan kita tidak hanya pendidikan ya. Menyekolahkan kita juga pendidikan di rumah, kemudian pendidikan agama dia tanamkan, dan juga dia seorang ibu itu memberikan teladan bagi diri kita bagaimana dia berjuang untuk kita ya, kemudian juga keikhlasan dan kesabarannya dalam mendidik anak-anaknya sehingga anaknya bisa mandiri seperti itu ya. Kalau Ibu sendiri ya menanamkan nilai-nilai positif terhadap anak-anak di rumah itu apa yang Ibu selalu pesankan atau selalu Ibu tanamkan kepada anak-anak Bu? Saya selalu menanam pada anak yaitu jangan lupa selalu ingat kepada Allah dengan cara beribadah ya. Jangan melupakan sholat 5 waktu dan juga harus disiplin dan jujur kepada setiap orang dan sopan santun kepada orang yang lebih tua seperti, dan juga saling sayang menyayangi kepada sesama manusia. Itu selalu kita memberikan didikan kepada anak-anak. Dan juga saya hanya punya anak perempuan 1 ya. Nah, jadi kalau enaknya laki-laki kalau sudah makan lupa katanya seperti itu ya. Jadi dari dulu saya jangan sampai anak perempuan saya yang satu-satunya itu mengeluh seperti itu ya. Jadi setiap habis makan mereka harus mencuci alat-alat makan mereka sendiri. Ya, jadi kalau ada 1 sendok yang tinggal di tempat cuci piring, pasti saya panggil dia. Jadi harus bertanggung jawab, harus kembali cuci sendok yang tinggal 1 itu. Dan seperti akhirnya itu. Terbiasa. Iya, terbiasa. Jadi sampai sekarang tidak pernah ada piring kotor di tempat cuci piring tersebut di wastafel ya. Iya, gitu. sampai jadi sekarang. Jadi nggak ada istilah misalnya, ini pekerjaan perempuan. Nggak ada, ya. semuanya sama. Ya, kalau dia mau masak sesuai dengan selera mereka, setelah masak mereka harus bersihkan sendiri seperti itu. Iya. Itu ditanamkan mulai kapan Bu? Dari mereka sudah bisa bisa masak sendiri, bisa jadi dari kecil dari kecil dari mereka SD sudah mereka bisa makan sendiri Nah, itu jadi sudah seperti itu. Awalnya nerima nggak Bu? Mereka awalnya nerima nggak pas diperintah gitu kan, pas disuruh ayo tempat makannya dicuci apa segala macam, karena kan biasanya anak kecil agak kaget gitu ya. Nah mereka gimana Bu? Mereka tidak kaget karena kita sendiri sudah memberikan contoh. Ya, jadi saya kalau
karena hobi masak ya, jadi Iya. kalau sudah masak saya harus bersihkan, jadi sudah bersih. Jadi mereka melihat sendiri ya ibunya seperti apa, seperti itu ya. Oke, dari tadi di-spill terus hobinya masak. Nanti kita jadwalkan podcast 1 Iya. jam dampingin ibu masak ya. Boleh. Sekarang kita bisa cicipin ya Iya, masakan ibu kayak mana. insya Allah, iya. Insya Allah ya Bu ya. Iya. Oke, Bu, ini kan zaman kan selalu berkembang begitu ya Bu ya. Apalagi sekarang kita sudah kayaknya memang bersahabat sekali dengan media sosial dan juga Iya. dunia digital begitu ya Bu. Pasti kan banyak juga nih kayak opini-opini masyarakat yang dituangkan di sana ya. Ibu kalau melihat aspirasi warga yang disampaikan kepada Bapak gitu ya lewat media sosial segala macam, itu Ibu nanggepinnya gimana Bu? Saya menanggapinya positif ya, selagi itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kadang-kala juga sering mereka menyampaikan kepada saya melalui WA atau ya. Nah, jadi nanti saya teruskan ke Bapak, teruskan gitu. ke Bapak. Mohon untuk ditindak lanjuti ya. Kalau sudah saya teruskan ke Bapak, besok saya tanya. Gimana ya yang kemarin sudah diselesaikan belum masalahnya, misalnya masalah lampu jalan atau masalah sampah ya. Datang Bapak bilang kadang dia duduk di sebelah padahal di WA itu oke, katanya seperti itu ya. Jadi kami saling support lah ya. Jadi Bapak juga demikian, kalau dia pulang kerja ya, sudah pulang kerja, sudah sholat, sudah makan malam ya, kemudian sambil istirahat, sambil balik lihat HP, lihat pengaduan masyarakat yang ada di media sosial seperti itu. Kalau memang tidak ada jadwal Bapak ya, langsung dia turun langsung turun. ya. Saya malam ini tidak ada kerjaan, pengennya ke kecamatan ini, mau ini hitung lampu yang mati kata Bapak. Nah, jadi dia langsung ke lapangan seperti itu untuk mengecek di mana saja berapa lampu yang mati di kecamatan itu. Langsung ditindaklanjuti. Iya, langsung ditindaklanjuti. Jadi setiap kecamatan itu digilirkan ditinjau oleh Bapak, diperiksa oleh Bapak seperti itu. Berarti Ibu juga nggak ada yang ya ampun Pak kerja terus, gak ada gitu ya Bu? Ya, saya Support sudah tahu ya. Karena udah lama, dari lama. Ya, memang Bapak itu dari waktu dia masih Kabak gitu. Iya, masih belum berkeluarga, masih mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Iya, mahasiswa. Jadi kalau dia organisasi pada saat itu dia ke organisasi PMI, KNPI ya, Senat, kalau ada kegiatan acara Aktif ya? Iya, aktif. Kadang tidak pulang-pulang. Iya, jadi dia nginep di KNPI itulah, nanti kalau sudah selesai acara baru dia pulang. Jadi, iya. Dari mahasiswa gitu ya? Iya, dari mahasiswa. Berarti ketemunya pas kuliah Ibu? Saya masih SMA, Bapak masih kuliah. Oh, Ibu SMA, Bapak? Saya SMA. Ibu SMA kelas berapa Bu? Udah dilirik Bapak Bu? SMA kelas 2. Oh, SMA. Iya. Bapak semester 8? Bapak ya udah semester 7, mungkin semester 7, 8 seperti itu. Ya Iya. ampun. Iya. Bapak boleh lah ya. Nggak tanggung-tanggung cari Jodoh yang kali muda ya. sekalian Iya, ya Bu ya. jodoh, iya. Oke, baik. Nah, jadi makin dijalanin begitu ya Bu ya. Apa sih Bu tantangan terbesar menjadi seorang istri wali kota? Tantangan terbesar itu mungkin dari dari segi ada pandangan masyarakat mungkin ini seorang istri wali kota kan seperti itu. Jadi masyarakat menginginkan sosok istri wali kota itu yang sesuai dengan seorang pemimpin seperti itu ya. Jadi mengharapkan bahwa jadi kita harus mempunyai sikap ya, bersikap, bertutur kata yang baik ya. Nah, jadi itu merupakan tantangan bagi saya. Jadi jangan sampai kita di mata masyarakat memiliki image yang jelek ya. Jadi kita harus bisa memahami masyarakat ya, kemudian juga bisa membaur dengan masyarakat. Jadi jangan menunjukkan bahwa kita ini seorang pemimpin, jadi kita membatasi antara masyarakat dengan pemimpin tersebut. Jangan seperti itu. Jadi kita harus bisa
menyelami masyarakat Iya. apa yang menjadi keinginan masyarakat. Nah, jadi kalau kita sudah paham apa yang menjadi keinginan masyarakat, maka kita bisa bekerja sama dengan masyarakat itu untuk menjadi masyarakat yang berdaya dan masyarakat yang sejahtera. Jadi Iya. masyarakat sama ibu tuh ngerasanya dekat ya Bu ya. Ya, insya Allah. Sama kayak ini ngerasa dekat banget nih. Iya. Dengar dan pemirsa. Kita dekat banget nih. Iya, iya. Oke. Padahal baru ketemu ya. Iya baru ketemu ya Bu ya. Oke, iya. baiklah. Break dulu ya Bu. Ya, Oke. boleh. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pendengar bersama Ibu Dewi Sastrani Ratu Dewa, Ketua TPPKK Kota Palembang sekaligus istri wali kota kita ya pendengar ya. Siapa yang nggak tahu Bapak Ratu Dewa ya. Pak Ratu Dewa itu followernya tuh banyak banget loh. Saya juga follow tapi belum di follow back Pak. Tolong Pak di follow back. Penting banget ya. Nah jadi kita masih bersama Bu Dewi nih pemirsa RRI. Jadi Bu Dewi Ketua TPPKK Palembang. Nah ada program unggulan apa nanti ke depannya untuk di PKK Palembang sendiri, Bu? Ya, PKK ini kan yang menjadi tujuannya ada 10 program pokok PKK yang harus dicapai ya. Iya. Jadi ada 4 bidang dalam TPPKK kepengurusannya, yaitu bidang ketuhanan yang Maha Esa, bidang Pokja 1, kemudian Pokja 2 itu bidang pendidikan dan pelatihan dan juga ekonomi, koperasi ya, Pokja 3 yaitu bidang ketahanan pangan, terus Pokja 4 itu bidang kesehatan. Jadi semuanya itu menyangkut keseluruhan apa yang ada di masyarakat, semua sektor ya deh. Jadi merata begitu. Iya, merata ya, semua sektor. Saya lihat kemarin di sosial media Ibu mengunjungi salah satu korban kebakaran ya Bu ya. Iya. Itu kondisinya saat ini seperti apa Bu progresnya? Korban kebakaran itu kondisinya itu yang alhamdulillah tidak ada korban ya. Itu hanya kerusakan rumahnya yang parah ya, karena itu merupakan UMKM yang ada di kota, salah satu UMKM yang ada di kota Palembang, pembuatan roti kering ya. Jadi sebenarnya pada saat itu tidak ada kegiatan masak ya, karena habis lebaran. Jadi habis lebaran, jadi produksi kebanyakan pada saat bulan puasa ya. Jadi masih ada stok untuk setelah lebaran itu masih ada, jadi tidak ada kegiatan. Tapi mungkin dari arus listrik sepertinya itu kejadiannya ya. Jadi langsung kita bersama-sama memberikan bantuan ya, memberikan semangat ya dan motivasi agar UMKM itu tetap bangkit kembali seperti itu. Ya. Bu, ini kan juga beberapa waktu tuh kita nggak menutup kemungkinan kalau ibu-ibu organisasi itu kan juga aktif di sosial media ya. Nah, apa pesan Ibu kepada ibu-ibu PKK, bahkan juga mungkin ibu-ibu yang satu organisasi sama Ibu untuk mungkin membantu suami bertugas ya, mendampingi suami, atau mungkin untuk mengingatkan, karena kan seperti yang Ibu bilang kita harus menjaga pribadi kita ya, karena kan publik ini gampang sekali untuk meniru begitu ya. Apalagi sekarang zamannya dikit-dikit viral gitu ya Bu ya. Pesan Ibu apa Bu? Pesan saya kepada ibu-ibu ya, terkhusus juga TPPKK dan organisasi lainnya, bahwa seorang wanita itu kan sebagai pendamping suami sebagai pendamping suami. Jadi kita harus berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita itu menunjukkan hura-hura di media sosial dan juga berkata yang tidak baik di media sosial, karena itu cepat sekali
menyebar kemana-mana melalui media sosial. Flexing Ya, ya Bu ya. ya. Jadi akan juga membawa nama baik suami dan keluarga seperti itu ya. Oke, tapi tidak membatasi ya untuk Iya. ibu-ibu tersebut main media sosial ya Bu ya. Baik juga untuk media sosial itu seperti pelaku-pelaku usaha ya, dan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi ibu-ibu rumah tangga bisa memanfaatkan melalui media sosial ya untuk meningkatkan perekonomian keluarganya, misalnya dengan usaha yang menjadi hobi bagi ibu itu sendiri ya. Bagi seorang perempuan itu misalnya hobi dengan pakaian, misalnya dia bisa jualan di sana menggunakan media sosial. Kemudian hobi membuat makanan, bisa dijual ya dengan melalui media sosial seperti itu. Dan juga pernak-pernik ya, hiasan-hiasan bagi seorang wanita, misalnya pembuatan tas dari perca-perca, kain jumputan, pemanfaatan ya, kemudian juga dari kain songket, nah seperti itu bisa dijual melalui media. Berarti asal tujuannya positif, sah-sah aja ya Bu ya. Untuk sejauh ini sih aman-aman ya Bu ya, anggota-anggota kita ya Bu. Ya aman. Gak berasa ngobrolnya sama Ibu, tapi tetap aja berasa kurang. Ya nanti kita ngobrol lagi ya. Kita tagih ya nanti. Ya boleh ya, dengan senang hati. Ibu, sebelum kita akhiri podcast ini, apa yang mau Ibu sampaikan kepada pemirsa RRI Palembang yang sudah mungkin dari tadi sudah menyimak obrolan kita ini, baik apapun itulah Bu ya, terkait dengan apa yang harus dilakukan, apalagi mungkin ibu-ibu yang dalam membangun keluarga begitu ya, ibu-ibu yang berorganisasi atau adik-adik yang masih sekolah juga boleh, silakan Bu. Ya. Bagi warga Kota Palembang, terkhusus perempuan-perempuan yang ada di Kota Palembang ya, berbuatlah bermanfaat bagi orang lain seperti itu ya, dan juga pergunakan peluang-peluang yang ada dengan sebaik-baiknya sehingga peningkatan perekonomian dalam rumah tangga bisa meningkat seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi waktunya bersama RRI Palembang di kesempatan podcast kali ini. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya di lain kesempatan mungkin dengan pembahasan yang berbeda begitu ya. Ya, siap. Dan terima kasih juga nih pemirsa RRI yang sudah menyimak podcast kita edisi spesial sekali karena kita diterima welcome sekali di Rumah Dinas Wali Kota Palembang bersama Ibu Dewi Sasrani Ratu Dewa. Saya Tata Edin, sampai ketemu lagi di episode podcast selanjutnya.